Baik, perkenalkan nama saya Yesus Tagalung. Saya dari kelas CE5C dengan NIM 2305112027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu dari tugas K3 Ketenagakerjaan. Dengan judul tugas kali ini adalah tugas presentasi kewajiban pengusaha dan instansi. Yang pertama kita ada di latar belakangnya. Latar belakang pengusaha dan instansi berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam menjalankan usaha, mereka tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum, sosial, dan moral. Pemenuhan kewajiban ini penting agar usaha legal di mata hukum, adil terhadap karyawan dan konsumen, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang pertama ada di kewajiban terhadap negara. Membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan perundang-undangan, mengurus perizinan usaha atau bisa disebut dengan izin operasional NIB atau SUP. Penjelasannya menjamin legalitas usaha dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Contohnya seperti membayar pajak tepat waktu, yaitu restoran membayar pajak yaitu bersekitar 10%. Yang kedua ada di kewajiban terhadap karyawan. Pertama, membayar upah sesuai UMR atau UMK. Memberikan hak-hak karyawan, BPJS, cuti, dan THR. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja aman dan sehat. Tidak melakukan diskriminasi tentunya. Penjelasannya adalah karyawan adalah aset utama yang menentukan produktivitas perusahaan. Contohnya yaitu pertama, pabrik memberi BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja. Yang kedua, perusahaan memberi THR menjelang hari raya. Itu merupakan salah satu contoh dari kewajiban terhadap karyawan. Dan yang ketiga ada di kewajiban terhadap konsumen atau masyarakat. Yang pertama, menyediakan produk atau jasa yang aman dan berkualitas. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan benar. Dan yang ketiga, memberikan hak-hak konsumen. Yang keempat, menanggapi keluhan dengan baik. Penjelasannya itu, kepercayaan konsumen adalah kunci keberlangsungannya usaha. Contohnya yaitu seperti produsen makanan mencantumkan tanggal kadaluarsa, operator telekomunikasi menyediakan customer service 24 jam. Yang ketiga, kewajiban administratif dan manajerial. Menyusun laporan keuangan sesuai standar. Kedua, membuat laporan tahunan. Dan yang ketiga, menyimpan arsip dan dokumen penting. Contohnya seperti perusahaan publik melaporkan keuangan ke OJK dan UMKM menyimpan nota transaksi untuk perpajakan. Dan yang keempat, kewajiban terhadap lingkungan. Pertama, kewajiban kelestarian lingkungan sekitar. Kedua, mengelola limbah dan emisi dengan benar. Dan yang ketiga, melaksanakan CSS atau Corporate Social Responsibility. Penjelasannya, lingkungan yang sehat adalah dasar keberlanjutannya usaha. Contohnya seperti pabrik mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Dan kedua contohnya yaitu perusahaan tambang melakukan penghijauannya kembali. Kesimpulannya, 5 kewajiban utama pengusaha dan instansi. Pertama tadi seperti kepada negara, dan yang kedua kepada karyawan, ketiga kepada konsumen, keempat kepada lingkungan, dan yang terakhir yaitu kelima kepada administratif dan manajerial. Kesimpulannya, dengan melaksanakan kewajiban tersebut, usaha menjadi legal, adil, berkelanjutan, dan dipercaya masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya, Yesus Tagalung, mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih.